Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santana Taqwa, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Muhara, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 5 dalam tema Hidup Lapang dengan Berbagi Pokok Materi, Infak dan Sedekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Ya, pagi ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk bacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada jumpa, silakan untuk membantu teman-temannya memimpin membaca doa. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu dan membacakan surah Al-Maun. Cek dulu untuk kehadiran hari ini. Agus Maulana, Ahmad Faris, Ahmad Sultan, Alfi, Ahmad Lutfi, Meida, Malak, Siti Julfa, Hadir. Siti Silva Putri, Zaskia. Oke, hadir semua ya. Ya, terima kasih. Kemarin kita
kita sudah mempelajari salah satu materi di bab 4 kita tentang indahnya saling berbagi. Ya, kita kilas balik dulu yuk. Nah, Bapak punya gambar. Dari gambar ini coba kira-kira kemarin masih ingat kita mempelajari materi apa? Zakat fitrah. Kenapa bisa menyebutkan zakat fitrah dari gambar itu? Beras itu digunakan untuk menunaikan zakat. Ada yang masih ingat besarnya berapa? 2,5 kilogram atau 3,5 kilogram. Nah, hari ini kita masih dalam bab yang keempat tentang indahnya saling berbagi. Kemarin kita sudah belajar materi zakat. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada materi yang sejenis dengan zakat, masih kaitannya dengan tema berbagi. Kira-kira apa ya materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, supaya kalian bisa lebih memahami hubungan pembelajaran yang sudah kita lewati di pekan yang lalu dengan yang akan kita pelajari pada hari ini, silakan nanti diperhatikan video yang akan Bapak tunjukkan, supaya kalian nanti bisa lebih memahami apa sih pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dari video tersebut kira-kira mengajarkan kita untuk apa coba? Betul, bersedekah, berbagi. Tadi terlihat ada anak yang terlambat untuk makan, terus dia itu tidak kebagian. Apa perasaannya? Sedih. Karena yang lain sudah dapat nasi, tapi dia tidak. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman di sekitarnya? Itu ya. Jadi dalam setiap kondisi kita bagaimana harus bisa melihat kalau ada orang yang membutuhkan di sekitar kita, maka kita harus siap untuk apa? Berbagi. Oke, nah kita lanjutkan. Nih, dari yang tadi ya, dari video yang tadi kan Allah itu memberikan takdir ya kepada manusia untuk menjalani kehidupan itu berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, namun di sisi lain juga ada yang kekurangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kalian terhadap orang yang memiliki kekurangan harta? Benar lagi. Selain memberikan bantuan apa? Memberikan perasaan simpati. Apa simpati itu? Kita menghargai perasaan orang yang tidak mampu. Oke, coba satu lagi. Bagaimana
Membantu mereka semampunya. Apalagi coba Membantu. kalau ada orang yang meminta bantuan harus apa? Memberikan bantuan tenaga dan Memberikan bantuan tenaga dan pikiran. Nah, jadi bantuan itu sejatinya bukan hanya kita dengan memberikan harta, tetapi dengan tenaga kita, dengan pikiran kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke. Nah, kemudian adapun untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah bagaimana kalian itu nanti bisa menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian itu mampu untuk menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak dan sedekah dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalian itu mampu untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam berinfak dan bersedekah dengan benar. Dan yang keempat, ini yang sangat penting juga, bagaimana kalian itu diharapkan mampu untuk membedakan infak dan sedekah dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Kita masuk ke pembahasan materi terlebih dahulu, ya. Pertama, kita akan menggali terlebih jauh dulu. Ya, kita gali tentang materi apa sih makna infak dan sedekah. Infak itu berasal dari kata nafkah, yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas itu mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta dari seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya, kita memberikan harta kita sebagai harta kita untuk membangun jalan, untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah atau madrasah. Nah, itu disebut sebagai infak dan infak. Nah, kemudian selanjutnya sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sodako, yang artinya adalah benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah itu merupakan orang yang imannya benar. Jadi siapa yang suka bersedekah berarti iman itu benar. Nah, kemudian secara istilah, sedekah itu adalah penyerahan suatu benda dari seseorang tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata-mata hanya mengharap karena ridho Allah. Bagaimana sih membedakan infak dan sedekah itu? Nah, tadi seperti yang sudah dilakukan bahwa infak itu hanya berupa harta atau materi. Coba kira-kira yang disebut dengan harta itu apa? Contohnya uang, lagi beras, emas, perak, lagi baju. Pertanyaan itu masuk dalam harta dan harta.
setiap kelompok punya topik masing-masing sesuai dengan materi yang sudah dibahas tadi. Kemudian dibuatkan proyek tentang infak dan sedekah di dalam kantor yang sudah kalian siapkan. Nah, setelah selesai melakukan diskusi proyek atau penyusunan proyek itu, kalian setiap kelompoknya nanti akan tampil ke depan untuk menampilkan hasil proyeknya tersebut, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke? Nah, mari kita mulai. Perhatikan topik berikut sebagai panduan penyusunan proyek. Untuk kelompok 1, pada kelompok 1. Nah, topiknya itu silakan kalian buat apa itu infak dan sedekah. Ini sudah disampaikan ya. Silakan untuk topik kelompok 1. Kelompok 2. Topiknya keutamaan infak dan sedekah. Oke. Kelompok 3. Topiknya kapan kita bisa berinfak dan sedekah. Kelompok 4. Dampak positif dari infak dan sedekah. Dan kelompok 5, ayo berinfak dan bersedekah di sekolah kita. Oke, silakan untuk disiapkan perlengkapan proyeknya. Nah, waktunya untuk diskusi. Silakan masing-masing kelompok membuat proyek poster sesuai dengan topik yang telah ditentukan tadi. Ya. Batas waktunya 20 menit cukup ya. Bisa diselesaikan dalam 20 menit. Oke. Silakan untuk dibuka proyeknya. Kita langsung laksanakan dimulai dari sekarang. Silakan.
Kelompok yang lain mohon untuk memperhatikan apa yang ditampilkan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Keutamaan infak dan sedekah. 1. Mendatang pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 3 silakan.
Selanjutnya kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya silakan. Kelompok terakhir. Oke, beri jelas. Ayo berinfak dan bersedekah di sekolah kita. Mengapa kita harus berinfak dan bersedekah? Satu, menjalankan ajaran agama. Ayo berinfak dan bersedekah. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi hasil diskusi dari setiap kelompok. Alhamdulillah kalian semua sudah menunjukkan keberaniannya untuk mengungkapkan apa yang sudah dipelajari tentang infak dan sedekah, kemudian disajikan dalam bentuk poster ataupun ajakan bagaimana kita untuk melakukan infak dan sedekah. Oke, beri tepuk tangan dulu kita semua. Nah, dari tadi mulai dari pengerjaan sampai dengan penampilan setiap kelompok, Bapak memberikan nilai untuk 2 kategori. Nah, yang pertama ada kategori kelompok terkompak dan yang kedua adalah kategori kelompok terapi. Ya, kira-kira siapa ya? Untuk kategori kelompok terkompak itu jatuh kepada kelompok 5. Selamat ya, kelompok 5. Kemudian kategori untuk kelompok terapi, mulai dari pengerjaannya, gambarnya itu jatuh kepada kelompok 2. Selamat untuk kelompok 5 dan kelompok 2, dan untuk kelompok yang lain juga jangan patah semangat. Di kesempatan yang lain kita bisa menunjukkan bentuk yang terbaik lagi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah Nah, pertanyaan dari Nawawi, ikut kerja bakti di masjid, apakah bisa disebut sedekah? Bisa tidak? Kenapa bisa disebut sedekah? Nah, betul, karena itu merupakan perwujudan dari menyumbang tenaga. Sebab yang disebut sedekah itu tidak harus dengan uang. Boleh kita menggunakan tenaga, pikiran, atau yang lainnya yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, oke. Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Jadi silakan kalian nanti di lingkungan rumah boleh untuk melakukan kegiatan apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan harta disebut dengan infak, atau misalkan dengan tenaga dan pikiran bisa disebut dengan sedekah. Ya, oke. Sekarang kita sudah selesai untuk melaksanakan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana apa sih infak dan sedekah, kemudian bagaimana kita cara melakukan bersedekah, kemudian juga kita memahami ketentuan berinfak dan bersedekah itu harus bagaimana, dan juga tadi apa yang disampaikan
kelompok 5 tentang ajakan bagaimana kita untuk berinfak dan bersedekah di sekolah. Oke, untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini, coba tanya sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang sudah dipaparkan dan juga diuraikan. Apa sih yang disebut infak itu? Kalau sedekah? Bagaimana sih cara pelaksanaan infak dan sedekah itu? Kalau ketentuan infak dan sedekah itu bagaimana? Kalau perbedaan infak dan sedekah? Oke, terima kasih kalian sudah memahami pelajaran dengan baik. Kita lagi buat kalian semua. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang materi infak ini, Bapak akan bagikan beberapa kerja yang harus dikerjakan oleh kalian semua untuk mengukur kemampuan materi kita dalam materi infak dan sedekah ini. Ini ada 5 soal, silakan nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit. Bapak akan bagikan. Setelah itu kalian kumpulkan dan nanti akan dinilai oleh Bapak ya. Silakan untuk dikumpulkan lembar kerjanya per kelompok. Silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, untuk hari ini dicukupkan sekian untuk materi infak dan sedekah. Nanti di pekan yang akan datang kita akan melanjutkan materi masih di bab yang keempat, indahnya saling berbagi, dengan topik yang terbaru. Ya, topiknya apa? Nanti tunggu saja minggu depan. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan juga untuk dibantu memimpin doa sebelum kita. Oke teman-teman, sebelum pulang, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Sekian tadi video praktik pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa menjadi referensi bagi rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.